Sobat sanak semuanya, di daerah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala inilah terdapat makam pejuang dan ulama yang menentang kolonial penjajah Belanda. Di antaranya ialah makam Datu Gusti Aminin dan Datu Kayan. Datu Gusti Aminin adalah putra Suryanapati bin Jaya Diwangsa. Beliau tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan. Namun apabila dihitung tahun wafatnya sekitar 1745 Masehi, maka saat meninggal diperkirakan usia beliau tidak kurang dari 100 tahun. Artinya sekitar tahun 1645-an Datu Gusti Aminin lahir. Bersama Datu Kayan dan Datu Kapitan, Datu Aminin memimpin masyarakat Pulau Alalak dan Brangas menyerang kapal-kapal Belanda. Sejumlah pertempuran di perairan Sungai Barito pun sudah sering diikutinya. Beliau terkenal sakti, bahkan tembakan musuh tak bisa bersarang di tubuhnya. Maka dikisahkan sekitar abad ke-18 terjadi pertempuran hebat di Muara Mantuil, Banjarmasin. Karena persenjataan dan kekuatan musuh lebih banyak, maka Datu Gusti Aminin memerintahkan mundur. Namun karena Datu Kapitan tidak mau mundur dan terus maju, Datu Kapitan pun akhirnya gugur. Melihat Datu Kapitan tewas bersimbah darah, Datu Gusti Aminin mengamuk dengan mandau di tangan. Pihak musuh banyak yang tewas akibat serangan Datu Gusti Aminin yang membabi buta tersebut. Sementara peluru yang dimuntahkan Belanda tak satu pun mampu menembus tubuh beliau. Serangan Datu Gusti Aminin ini juga menewaskan seluruh isi kapal Belanda, termasuk kapten kapal. Namun tidak lama setelah kejadian itu, Datu Gusti Aminin jatuh sakit. Sejumlah peluru yang tidak berhasil menembus tubuhnya ternyata membuat luka dalam. Datu Gusti Aminin pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sekitar tahun 1745. Datu Gusti Aminin sendiri sebelumnya juga dimakamkan di desa Brangas. Namun pada tahun 1977, oleh cucu beliau bernama Muhammad Yusuf dipindahkan ke Pulau Sugara. Usia Muhammad Yusuf sendiri saat pemindahan makam tersebut dikabarkan sudah berusia 165 tahun. Sobat sanak semuanya, tersebutlah nama Datu Kayan yang dipercaya bernama asli Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq, merupakan nama samaran. Ini disebabkan di era kolonial Belanda. Ulama terkemuka di komunitas masyarakat Brangas Alalak ini merupakan salah satu ulama penentang penjajah kulit putih itu di tanah Borneo. Berdasarkan cerita masyarakat yang berkembang di Alalak Brangas, bahwa Datu Kayan merupakan ulama sufi asal Banten yang turut menyebarkan Islam di daerah pedalaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hingga ke Kalimantan Barat. Kegigihan dalam garis perlawanan terhadap Belanda ini menyebabkan Datu Kayan tersebut orang yang dicari untuk ditangkap dan dihukum. Layaknya sebutan para pemberontak kepada para penentang hegemoni kolonial di tanah Banjar. Serdadu Belanda selalu mencari keberadaan Datu Kayan karena merupakan sosok pejuang yang membela kebenaran. Dari perjalanan dakwahnya ke sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Datu Kayan akhirnya memilih menetap di kampung Alalak Brangas. Dan ketika saat berada di Kalimantan Barat, Datu Kayan diberi gelar Sayyid Abdurrahman Assegaf Al-Buhayan. Menurut cerita masyarakat, disebutkan dalam beberapa pertempuran di antara pejuang pribumi melawan serdadu Belanda, kiprah Datu Kayan sangat menonjol karena berada di garda terdepan, utamanya lagi saat Belanda hendak menguasai alur pelayaran Sungai Barito. Datu Kayan termasuk yang mencetuskan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Atas keberanian itu, akhirnya masyarakat Dayak memberi gelar Darun Kayan atau Panglima salah satu subetnis Dayak Kayan.
Saat mendakwakan Islam di pedalaman Kalimantan, Datu Kayan pun memiliki banyak murid, hingga dari 3 istrinya, yakni Jamrud berasal dari Martapura, dikaruniai 5 anak. Sedangkan istri kedua, Sarifah Radial, berasal dari negara Hulu Sungai Selatan, dan dikaruniai 3 anak. Ketika bermukim di Alalak Brangas, Datu Kayan menyunting wanita setempat bernama Siti Sajanah yang kini makamnya berdampingan dengan beliau. Dari rahim Siti Sajanah lahir 3 putra, yakni Datu Abdul Manaf, Datu Tamim, dan Datu Icut. Namun dari ketiga putranya, Datu Icut dikenal sebagai Wali Dazab Al-Habaib Yusuf, yang perangai beliau dinilai mirip dengan Wali Amud, seorang waliullah yang kharikul adat atau memiliki kelebihan berkah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk orang dekat dengan Sang Khalik. Hingga pada tahun 1850, Datu Kayan wafat dalam usia 150 tahun, tepat pada 10 Rabiul Awal, dalam hitungan kalender Hijriah, berusia 153 tahun, di Desa Brangas, Kecamatan Alalak. Menurut dari berbagai sumber, peninggalan Datu Kayan yang dipercaya berupa 13 kitab karangan, di mana 12 kitab membahas ilmu kepahlawanan dan kedijayaan. 1 kitab lagi mengupas ilmu tasawuf bernama Kitabul Haq Kalamullah.